Pernahkah dalam hidup kita bertemu dengan orang-orang yang merasa dirinya paling benar? Seringkali kita jumpai orang-orang semacam ini ada di dalam dunia pertemanan, dunia kerja, ataupun lingkup keluarga. Bisa dalam diskusi santai, ataupun dalam situasi formal seperti lingkungan kerja. Terkadang kita dibuat jengkel dengan orang-orang semacam ini. Apalagi biasanya orang-orang yang selalu merasa dirinya paling benar, punya watak natural, keras kepala, dan emosian. Meski tidak selalu, tapi setidaknya kita pernah berjumpa dengan orang semacam ini. Padahal setelah kita cek apa yang dianggapnya benar, ternyata tidak sepenuhnya benar. Bahkan tanpa kita sadari, diri kita sendiri pun sering atau setidaknya pernah merasa bahwa pendapat kitalah yang paling benar. Lalu kita mengajukan argumentasi-argumentasi agar kebenaran versi kita bisa diterima oleh orang lain. Well, pada video ini kita akan bahas tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Mengapa seringkali orang merasa dirinya lah yang paling benar? Adakah kebenaran yang absolut di dunia ini yang bisa dijadikan pegangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita mulai dari definisi kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau kita cek di kamus atau Wikipedia, kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan objek. Pengetahuan itu adanya di kepala. Dengan kata lain, kita menyesuaikan isi kepala kita dengan objek atau realitas. Jika sesuai, maka kita sebut itu sebagai sebuah kebenaran. Sebagai contoh, kita punya pemikiran bahwa daun pisang itu berwarna hijau. Lalu kita cek ke objek daun pisang tersebut. Jika sesuai, maka itu disebut sebagai kebenaran. Nah, gagasan tentang penyesuaian antara pemikiran dengan objek disebut sebagai teori korespondensi. Teori ini bisa dibilang teori tentang kebenaran yang paling tua yang masih digunakan hingga sekarang. Tentu selain korespondensi, ada teori-teori lain seperti koherensi ataupun pragmatis yang bisa kita pakai untuk mencari tahu tentang kebenaran. Kita tidak akan membahas semuanya karena kalau kita bahas, video ini akan menjadi sangat panjang dan membosankan. Jadi, silahkan kalian googling sendiri tentang teori-teori tersebut. Dalam teori korespondensi, yang disebut sebagai kebenaran adalah semua hal yang nyata yang bisa diakses oleh panca indera kita, yang bisa dipersepsi oleh manusia, itulah yang disebut sebagai kebenaran. Sesuatu yang bisa dipersepsi oleh panca indera kita bisa kita sebut sebagai pengalaman atau empiris. Yang jadi pertanyaan, apakah panca indera kita benar-benar bisa dipercaya? Apakah panca indera kita bisa berlaku sama oleh semua makhluk yang ada di semua jagat raya? Apakah sesuatu yang dianggap dingin oleh orang yang tinggal di daerah Khatulistiwa sama rasanya dingin bagi orang yang biasa tinggal di daerah kutub? Sebenarnya banyak sekali percobaan-percobaan yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa panca indera kita itu bisa dimanipulasi. Sebagai analogi, kita tidak bisa menebang pohon dengan menggunakan kamera, atau kita tidak bisa memotret gambar dengan menggunakan gergaji. Kenapa begitu? Setiap objek dibuat atau diciptakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi, setiap objek punya keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dilampaui oleh dirinya sendiri. Hakikatnya kamera adalah alat untuk mengabadikan momen. Hakikatnya gergaji adalah sebagai alat potong benda padat. Jadi, kamera tidak bisa digunakan untuk memotong pohon karena kamera punya keterbatasan. Seandainya kita paksakan, mungkin saja bisa, tapi kamera tersebut mungkin akan rusak. Sekarang bayangkan diri kita sebagai sebuah objek di mana kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tentu kita memanca indera sesuatu sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia, sehingga kita hanya mampu mempersepsi sesuatu sesuai dengan sudut pandang kita sebagai manusia. Sebagai contoh, warna hijau yang kita lihat pada daun pisang mungkin berbeda dengan apa yang dilihat oleh seekor kucing, seandainya seekor kucing tersebut diberi akal dan bisa bicara. Sebenarnya ada banyak sekali contoh yang bisa kita pakai untuk menggambarkan betapa terbatasnya panca indera kita. Imam Ghazali dalam perjalanannya mencari kebenaran, dia sendiri pernah meragukan panca indera sebagai alat yang bisa dijadikan pegangan untuk sampai pada kebenaran. Maksudnya begini, Imam Ghazali sebagai tokoh yang punya kecerdasan luar biasa dan punya pengetahuan di atas rata-rata kebanyakan orang,
pernah dilanda kebingungan yang luar biasa tentang ilmu apa sebenarnya yang bisa dijadikan pegangan. Dalam perjalanannya, Ghazali menguji satu persatu ilmu yang ia peroleh, termasuk ilmu empiris atau ilmu yang didapatkan melalui pengalaman panca indera. Awalnya Ghazali meyakini bahwa ilmu empiris adalah ilmu yang tidak ada keraguan, bahwa apa yang ia panca indera merupakan hal yang nyata tanpa ada keraguan, atau sesuatu yang pasti benar. Tetapi kemudian muncullah hakim akal yang memberi pemahaman bahwa tidak semua yang dipanca indera manusia itu selalu benar. Sebagai contoh, saat melihat bintang di langit, indera penglihatan kita akan melihat bintang sebagai benda yang mempunyai ukuran kecil. Namun setelah ditelusuri melalui akal atau proses berpikir, ternyata bintang itu memiliki ukuran yang besar. Jadi Ghazali menyimpulkan bahwa dia tidak bisa mengandalkan panca indera karena panca indera manusia mungkin saja bisa keliru atau tertipu. Termasuk Friedrich Nietzsche, salah seorang filsuf yang terkenal akan kritik-kritiknya yang keras dan tajam. Salah satu yang ia kritik adalah tentang kebenaran atau teori kebenaran korespondensi. Nietzsche mengkritik habis-habisan tentang kebenaran yang absolut. Menurut Nietzsche, kebenaran itu hanyalah ilusi. Kebenaran itu hanyalah perspektif individu. Mengapa kebenaran bisa diterima oleh banyak orang? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang suka hidup berkelompok. Dalam lingkungan sosial, yang dianggap sebagai sebuah kebenaran adalah sesuatu yang disepakati oleh kebanyakan orang, atau sesuatu yang menguntungkan mayoritas kelompok masyarakat tertentu. Jadi dalam lingkup individu, kebenaran adalah perspektif semata. Ketika masuk dalam lingkungan sosial, kebenaran merupakan sebuah kesepakatan. Kalau tidak percaya, bisa kamu cek sendiri. Setiap kebenaran sebenarnya hanyalah perspektif manusia saja. Dalam masyarakat, kebenaran akan berubah-ubah menjadi sebuah kesepakatan yang mana nilainya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jika ada kesepakatan yang baru, maka kebenarannya akan berubah, dan kebenaran yang lama bisa saja akan dianggap sebuah sesuatu yang salah di kemudian hari. Ada sebuah kalimat dari Nietzsche, "Error has turned animal into man. Might truth be capable of turning man into an animal again?" Yang artinya, kesalahan telah mengubah hewan menjadi manusia. Mungkinkah perdebatan kebenaran akan mengubah kembali manusia menjadi binatang? Dari sini kita simpulkan bahwa di dunia ini kebenaran yang universal atau kebenaran yang absolut itu tidak ada. Kebenaran yang absolut haruslah sesuatu yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah, atau bisa kita sebut sesuatu yang abadi. Kebenaran absolut tidak terpengaruh oleh sesuatu yang lain. Kebenaran absolut haruslah bersifat universal, walau dimanapun haruslah berlaku sama. Adakah sesuatu yang absolut? Bahkan jika ada, mungkin kebenaran yang absolut itu tidak bisa dipersepsi oleh manusia. Jika kebenaran yang absolut itu tidak ada, lalu bagaimana jika kita berhadapan dengan kebenaran? Haruskah selalu skeptis dengan semua kebenaran yang ada, atau haruskah kita menolaknya begitu saja? Untuk memahami sebuah kebenaran, kita akan bagi menjadi beberapa level kebenaran. Yang pertama, level kebenaran empiris. Yang kedua, level kebenaran logika. Yang ketiga, level kebenaran etika. Yang keempat, level kebenaran metafisik. Kebenaran empiris adalah kebenaran yang didapat melalui panca indera kita. Level kebenaran ini ada di level yang paling tinggi, karena kita bisa mengalaminya secara langsung. Kebenaran di level ini, contoh dari kebenaran empiris adalah kita melihat bunga mawar berwarna merah. Kita bisa langsung mengeceknya melalui indera penglihatan kita, bisa mencium aromanya dari mawar tersebut, bahkan bisa merasakan tekstur dari bunga melalui indera peraba kita. Lalu di bawahnya ada level kebenaran logika. Kebenaran logika didapatkan melalui proses berpikir. Kebenaran ini ada di bawah kebenaran empiris. Meskipun akal mempunyai kemampuan bernalar yang bagus, namun akal tetap saja mampu disesatkan. Contoh dari kebenaran logika adalah matahari mempunyai suhu 15 juta derajat Celcius. Angka tersebut didapatkan melalui proses perhitungan matematika oleh akal. Jika ingin membuktikannya, kita harus datang ke matahari sambil membawa termometer. Maka nilai kebenarannya akan lebih tinggi karena kita mengalaminya secara langsung.
Di bawahnya ada level kebenaran etika. Kebenaran etika adalah kebenaran yang hanya berlaku di lingkup wilayah tertentu, sehingga sifatnya berbeda-beda sesuai dengan pola hidup masyarakat setempat, sehingga kebenaran etika di satu wilayah akan berbeda di wilayah yang lainnya. Sebagai contoh, di wilayah suku pedalaman adalah benar jika mereka tidak memakai baju. Kebenaran ini akan menjadi aneh jika diterapkan di daerah Jakarta. Jadi kebenaran etika ini lebih bersifat cair ketimbang kebenaran logika atau empiris. Kebenaran di level paling bawah adalah kebenaran metafisika. Kebenaran di level metafisika lebih sulit untuk membuktikannya, karena metafisika membahas sesuatu yang biasanya agak sulit dijangkau oleh nalar. Misalnya tentang kebenaran hari kiamat atau eskatologi, atau pembahasan tentang surga dan neraka. Perdebatan tentang kebenaran di level metafisika akan lebih rumit. Bahkan beberapa filsuf, pembahasan tentang kebenaran metafisika adalah sesuatu yang meaningless atau sia-sia. Karena untuk membuktikan kebenaran itu, misal tentang surga dan neraka, maka untuk membuktikan adanya surga dan neraka, kita harus mati terlebih dahulu. Biasanya filsafat itu lemah di level metafisika, karena kemampuan akal manusia sangat terbatas, sedangkan filsafat itu sangat mengandalkan akal. Jadi hanya sedikit filsuf yang membahas tentang metafisika. Karena kebenaran tentang metafisika biasanya itu bulat atau tidak ketemu jalan keluarnya, hanya muter-muter. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah tentang kebenaran, pastikan dulu kebenaran tersebut ada di level mana. Dari sudut pandang mana kebenaran itu akan kita pahami. Karena seringkali kita berdebat soal kebenaran, tapi sebenarnya kita hanya beda sudut pandang saja. Setelah kita membahas tentang level kebenaran, mungkin kamu akan bertanya-tanya, di manakah letak kebenaran agama? Bisakah agama membawa kepada kebenaran? Well, kebenaran dalam agama sifatnya adalah kepercayaan. Untuk itu, biasanya tolak ukur dalam beragama adalah iman atau kepercayaan. Semakin beriman seseorang, maka akan semakin dekat ia dengan kebenaran. Saya tidak akan membahas agama mana yang paling benar, karena kita hanya perlu mengimaninya saja. Untuk pembuktiannya akan kita jumpai kelak. Jadi, menurut saya perdebatan antar agama merupakan hal yang sia-sia, karena agama kita hanya perlu mempercayainya. Selesai. Saya punya pendapat kenapa di dunia ini muncul adanya agama. Alasannya sederhana, karena akal manusia itu terbatas, sedangkan manusia selalu sibuk mencari kebenaran. Namun apa daya akal manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau pada kebenaran yang sejati, sehingga kebenaran sejati menurunkan agama agar kita bisa sampai kepada kebenaran yang sejati. Jadi buat saya, agama adalah shortcut untuk mencapai kebenaran. Kita sudah diberi shortcut agar sampai pada kebenaran. Jangan sampai kita sia-siakan jalan pintas ini. Demikian video kali ini. Untuk kesimpulannya, silahkan kalian simpulkan sendiri, karena durasi video ini sudah terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.